itu. Jadi basically kalau untuk yang namanya microbiome itu udah ada di sudah ada di kulit kita. Gimana sih cara kita untuk menjaga menjaga keseimbangan. Iya, yang akhirnya nanti skin barrier kita juga hubungannya adalah kalau microbiome di kulit kita tuh seimbang untuk jumlahnya gitu ya, dan dia terjaga dengan baik di lapisan kulit kita, maka efeknya adalah di skin barrier kita juga akan bagus gitu. Jadi kayak beruntusan Kak Happy ya, kalau Kak Happy ini jaga yang namanya microbiome dan juga nanti skin barrier-nya juga sudah oke, gak bakalan beruntusan lagi ya kan. Betul. Iya, nggak gampang untuk muncul kemerahan. Kalau misalkan nih mungkin Kak Happy banyak aktivitas di outdoor, yang penting pakai sunscreen ya. Nah, lama-kelamaan tuh memang muka akan memerah karena kan terkena paparan sinar matahari. Makanya kita sarankan kalau memang banyak aktivitas di outdoor, selain memakai sunscreen, pakai pelindung juga, kayak misalkan topi atau payung atau kacamata gitu ya. Jadi bener-bener kayak melindungi kulit banget. Nah, kalau misalkan memang sudah memakai perlindungan itu, tetapi kalau kondisi skin barrier-nya itu lagi rusak atau nggak sehat, ya itu dia akan lebih cepat lagi dan reaksinya kayak agak alay gitu ya, agak heboh yang bisa sampai panas yang merah banget. Iya, Dok ya? Iya betul. Karena skin barrier-nya sudah kayak istilahnya udah tipis atau udah nggak sehat, seperti itu Kak Happy gitu ya. Kak Happy juga sering nih kalau namanya waktu melakukan konser atau mungkin lagi ada visit kemana atau mungkin lagi ada kunjungan kemana kayak gitu, sering tuh kalau mukanya kayak tiba-tiba merah, beruntusan itu sering nggak? Iya, apalagi kan aku tiap hari make up kan Kak, jadi tuh kulit aku kan gini. Jadi aku habis make up kan, habis itu kan kulit aku tuh udah kayak merah-merah. Apalagi kalau lagi PMS. Yang cewek-cewek pasti tahu ya. Kak Bagus tahu nggak? Setiap tanggal 5 sih. Kak Bagus setiap tanggal 5 juga PMS Kak Happy ternyata. Agak centil ya emang ya. Jadi kalau misalkan nih Kak Happy kan sering pakai makeup juga tuh untuk aktivitasnya, untuk kerjaannya ya. Jadi memang kita, kalau misalkan Kak Happy mau menghindari munculnya keluhan seperti itu, berarti Kak Happy sebelum pakai makeup harus skin prep dulu, bener-bener harus skincarean dulu, itu wajib. Dijaga kuatnya, dijaga lapisan kulitnya sebelum memakai makeup. Jadi meskipun nanti Kak Happy mungkin seharian harus pakai makeup, itu tetap oke untuk nanti waktu hapus makeupnya ya. Jadi yang pertama adalah memang skin prep itu kalau misalkan memang kondisi kulit Kak Happy cenderung dia normal, mungkin ke arah sensitif juga atau mungkin cenderung kering juga, berarti adalah kuncinya yang utama itu adalah menjaga hidrasi kulitnya, kelembapan kulitnya. Tetap ya Dok ya. Tetap. Jadi kayak pakai essence atau nanti ditambah juga pakai moisturizer, itu wajib banget sebelum nanti pakai primer kayak gitu. Kalau misalkan kegiatannya waktu pagi siang, berarti harus pakai sunscreen ya. Tetap pakai sunscreen, baru pakai primer dan dilanjutkan makeup, itu nggak apa-apa banget. Nah, waktu nanti Kak Happy hapus makeup, itu jangan lupa untuk double cleansing. Jadi tetap pakai micellar water dulu, baru pakai facial wash. Biar langsung tidur Kak Happy ya. Makanya mukanya kayak langsung mikir banget gitu ya. Ini kayak ketahuan deh. Kayak kelihatan sore beneran ya? Kayak kelihatan sore beneran. Jadi Kak Happy jangan lupa kalau setiap habis konser langsung dibersihin dulu ya. Makeupnya dihempas biar nanti tidurnya itu. Tapi aku mau tahu deh, Kak Happy maksudnya sekarang Kak Happy kan pasti udah pakai skincare ya, udah pasti lah ya. Nah itu boleh di spill nggak sih skincare-nya biasanya nih sebelum beraktivitas atau pakai makeup tuh apa aja sih gitu? Terutama mungkin yang pasti aku sebelum makeup aku pakai nih. Nah, yang tadi aku udah bilang ya, moisturizer ya. Karena kulit aku tuh cenderung kayak ada kayak ya kata dokter tadi aku kayak ngerasa kulit aku kayaknya memang skin barrier ini perlu penanganan itu. Iya. Jadi aku minimalisir semua itu. Jadi sebelum make up aku pasti pakai barrier cream. Dan ini pun juga dia perlu sampai kapan gitu maksudnya. Iya. Aku make up apapun dia masuk aja kan ada. Kan ada biasanya kan kita merah-merah kasih lagi make up, tapi ini enggak. Iya. Dan kalau misalkan setelah pakai yang Biome and Barrier Cream ini, itu memang karena dia kan ngelok kelembapan atau hidrasi ya. Otomatis kalau misalkan kulitnya ke hydrate atau lembab, otomatis makeup itu juga bisa lebih ngelok. Betul nggak kayak lebih flawless lagi ya, makeupnya lebih flawless lagi gitu. Jadi nggak kayak dempul, jadinya kayak second skin aja kalau waktu pakai makeup. Karena dia aku pakai makeup nggak nyatu sama kulit. Nah karena apa? Memang kurang dari kelembapan kulitnya atau hidrasi kulitnya tuh kurang. Makanya waktu pakai makeup tuh ada yang mungkin terus gitu kayak nggak nempel gitu loh, kayak Happy. Oh ya, kalau gue sampai tahu ya. Aku tahu ya. Nggak ceplosan ya. Make upin dokter darat ya. Biasanya kayak
happy. Gitu. Jadi gini, kalau maunya kita selain apa namanya Biomed Barrier, jadi selain untuk menjaga kelembapan, apalagi kalau kayak Kak Happy nih yang tiap hari itu make up, itu juga bagus banget ya dok ya. Jadi biar make upnya tuh lebih flawless, Lebih flawless, make-upnya lebih kayak tetap skin istilahnya light banget. waktu pakai makeup itu di lapisan kulit atau skin barrier itu tetap ada yang menjaga kelembapannya gitu. Jadi- Karena kan kalau untuk kita bilangnya untuk menjaga hidrasi kulit, otomatis kita ngomongnya adalah ada istilahnya kayak kayak TEWL atau trans epidermal water loss. Itu kejadian waktu air itu menguap banyak di kulit. Nah, waktu kita mau mencegah terjadinya TEWL itu, makanya harus di lock kelembapannya, hidrasi kulitnya. Pakai apa? Pakai moist. Yaitu apa moistnya? Itu tadi Biome and Barrier Cream. punya loh. Mana-mana. Oh Happy. ya, kita juga punya. Kapelan nih sama Kak Happy. Oh, oke. Satu buat di rumah, satu buat dibawa-bawa ya. Oh ada, ini ada satu kardus ini aku. Bukan cuma dua tapi sekardus. Tapi Kak Happy, aku mau spill karena kan Kak Happy kan punya banyak tuh sebenarnya Biome and Barrier Cream ya. Selain dipakai di kulit, ini beneran aku cerita nyata ini ya. Aku bener-bener pakai. Aku punya kayak dermatitis gitu, eczema waktu itu ada di jariku. Kayak luka gitu dia. Gatel gitu, jadi kayak kemerahan gatel karena memang sensitif, ada alergen tertentu yang waktu itu aku pernah pakai, habis itu akhirnya kayak gatel gitu ya di jariku. Aku olesin si Biome ini, dia bener-bener bisa meredakan karena memang di kandungan si Biome and Barrier Cream itu namanya Ectoin ya. Ectoin itu ada ya, ada betul ya. Paling atas. Ya, Ectoin itu sebenarnya kayak semacam sejenis asam amino yang memang dia itu terbukti juga dia lebih aman dari iritasi dibandingkan dengan hydrocortisone. Kalau misalkan mungkin teman-teman tahu juga ya, kandungan hydrocortisone itu memang kandungan obat yang memang digunakan biasanya untuk mengobati kayak kejadian dermatitis, eczema dan lain-lain. Jadi makanya si Biome ini juga bisa dipakai oleh anak-anak start umur 5 tahun. Itu bisa Kak Happy. Gitu. Kalau Kak Happy Jadi nggak cuma untuk kulit wajah doang, bener-bener waktu itu aku pakai di Emang bisa Jadi ini, jadi untuk anak usia di atas 5 tahun. Tuh. iya, betul. start dari 5 tahun boleh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih tadi yang umur 10 tahun, umur 11 tahun, 17 Bisa. tahun mau pakai moist ini tuh Keren. boleh banget. Coba tepuk tangan dulu dong untuk Biome and Barrier Cream. Kak Happy boleh dong nanti ini dibagi-bagi ke tetangga Iya, juga ya. untuk saudara-saudara Kak Happy juga. Bocil-bocil di bisa area rumah Kak banget. Happy tuh kasih aja tuh. Oh nggak Oh, boleh. punya satu kardus loh padahal, nggak bagus ya. Beli dong, beli. Oh iya. Betul. Ini bagus. Nah, Iya. Gitu. Jadi kalau mau biasanya kan kita untuk yang namanya skincare atau kayak produk kecantikan ya, Dok, ya kita kan memang fokusnya sama wanita, entah itu kayak pria untuk usia yang tertentu kayak gitu ya, kayak 20 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, tapi Biome Barrier ini di bisa usia untuk kayak 5 tahun usia tuh remaja tuh bisa. ya. Bisa banget. Kalau 5 kayak tahun punya bisa. keponakan mungkin ya, atau saudaranya atau siapa yang mungkin kalau misalkan anak kecil kan kayak gampang banget ya gatel-gatel, entah kena alergi atau kena serangga, itu bisa banget. Itu. Oh, Kak Happy kalau melihat Kak Happy digigit nyamuk, nah ini adalah pertolongan pertama juga Iya, kayaknya ya, Dok, ya. bisa. Jadi emang untuk mengatasi kemerahan. Kalau digigit nyamuk ya mengobati yang kemerahan, yang gatel, kayak Bisa gitu. ya? Bisa banget dong. Jadi kayak aku bisa bilang kayak ini adalah multi purpose moisturizer. Moisturizer, ya, Dok, ya? betul. Karena Bisa. kandungannya juga kompleks banget. Kandungannya itu ada Ectoin tadi yang aku udah spill ya. Dia memang lebih gentle dan minim iritatif dibandingkan hydrocortisone. Lalu 8 kali amino acid. Jadi asam aminonya itu 8 kali bekerja secara maksimal. Itu dia fungsinya untuk melawan tanda-tanda penuaan. Jadi kayak misalkan udah muncul tanda-tanda penuaan kayak wrinkles gitu ya. Dan kulitnya Atau tuh tetap kenyal gitu ya, Dok, ya. Itu iya, lah sih, kayak betul. warna- Lalu ada kandungannya juga namanya secret isomerate, itu dia memang sebagai prebiotik. Jadi kayak kalau misalnya kita bicara tentang microbiome ya, microbiome itu ternyata butuh loh dikasih makanan-makanan, jadi biar dia tuh tetap terjaga keseimbangannya. Nah, makanannya itu apa ya? Prebiotik ini. Gitu. Jadi prebiotik ini dia tuh kandungannya tuh menyerupai karbohidrat yang memang dia bagus banget untuk mikroorganisme ini yang baik-baik ini, yang flora kulit kita yang secara normal ada di kulit ini terjaga dengan baik keseimbangannya. Oke. Jadi makanya skin barrier-nya juga sehat gitu. Dan ukuran partikelnya si saccharide isomerate ini dia jauh lebih kecil daripada hyaluronic acid. Jadi maksudnya jauh. Boleh nih aku jawab ya. boleh. Nanti kalau ada yang kurang aku bantu ya. Tips untuk menjaga kulit tetap sehat dan segar.
Sorry. Manfaat apa? Yang dirasakan setelah Nah, berarti kayak ini yang jawab nih. nih, tadi kan dokter udah jelasin kalau human barrier cream ini mengandung ekoin, terkait dan juga hyaluronik yang bisa banget mengukur kelembapan. Dan yang terutama kak, kalau menurut aku yang rasain bisa mengurangi kemerahan kulit dan juga Betul. memperbaiki skin barrier aku Iya. yang sudah aku ini Selalu ada curcolnya Kak Happy, nggak apa-apa. Berarti memang manfaat yang Kak Happy rasakan. Kita konsepnya jadi curhat bersama Kak Happy kayaknya ya. Tapi kayaknya setelah live ini bener-bener harus sesi curhat sendiri deh. Kayak sama gitu loh. Oke, jadi nanti untuk Kak Happy sendiri kan manfaat yang dirasakan ternyata waktu pemakaian si Biome and Barrier Cream ini mengurangi kemerahan dari kulit Kak Happy. Ya Oke. memang untuk si Biome and Barrier Cream ini dia fungsinya lebih memang untuk all skin type tuh bisa. Cuma memang kita peruntukan lebih khususnya memang bisa untuk sensitive skin. Oke. Jadi dengan kandungan-kandungannya tadi udah dijelaskan ya, udah di-spill tadi dari setiap ingredients yang fungsinya apa dan lain-lain, dan itu memang bisa untuk mengurangi kemerahan, untuk mengatasi inflamasi atau mungkin kemerahan akibat beberapa faktor yang tadi aku sebutin gitu. Jadi memang untuk si Biome and Barrier Cream ini karena memang kandungannya itu bener-bener dia adalah untuk ngelok hidrasi, untuk menjaga kelembapan kulit. Otomatis kalau kulit kita lembab, hidrasi kulit kita bagus, skin barrier kita sehat, nah itu akan sangat-sangat minim terjadinya namanya kemerahan di kulit juga Kayak gitu. oke, jadi kayak benar-benar yang namanya skin barrier itu menentukan ya dok ya. Betul. Apakah kulit kita itu ada reaksinya saat namanya kita itu lagi ada di cuaca yang ekstrim banget, Iya. kita jadi kayak kemerahan. Jadi memang benar-benar teman-teman jangan sampai kalian skip yang namanya Biome and Betul. Barrier. Apalagi Kak Epi kalau misalkan beberapa waktu yang lalu nih, akhir ini kan hawa di Indonesia, cuaca di Indonesia benar-benar panas banget ya sih. Nah itu benar-benar apalagi kalau Kak Happy sensitif seperti itu, dia akan menjadi trigger juga nih dengan yang hawa yang cuaca yang panas banget. Terus sekarang kan tiba-tiba udah mulai hujan ya Kak Happy ya. Nah itu kan ada perubahan iklim. Nah itu juga bisa mempengaruhi kondisi kulit. Jadi itu ternyata manfaatnya dirasakan sama Kak Happy nih setelah menggunakan Biome and Barrier Cream. Jadi kayak Betul. kulitnya Kak Happy itu sekarang lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya Kak, yang entah itu cuacanya lagi panas banget kayak gitu ya. dan Iya. udah nggak takut lagi buat direkam sama kamera bulan sekarang. Kamera jahat ya. Biasanya aduh kadang kan kita kalau mau lihat artis-artis kan kalau maunya lagi nggak ready tuh kulitnya kan bisa aja ya kayak Kayak nampak banget ya. gitu. Untuk sekarang berarti Kak Happy otomatis kalau misalkan skin barrier-nya itu happy seperti namanya asik wih. Skin barrier-nya Bagus ya, bagus ya. Betul. Skin barrier-nya happy, otomatis juga apa namanya itu akan mempengaruhi juga dari yang tadi keluhan-keluhan Kak Happy rasakan, otomatis akan dia minim gitu. Oke, aduh kakak, tadi kakak namanya kakak Vivie ya. Nanti langsung akan dihubungin sama admin ya. Kamu beruntung menjadi Selamat. salah satu pemenang untuk dia hari ini. Yeay. Masih ada satu lagi. Bang, satu lagi boleh Kak Happy dibantu. Pertanyaan nih. Dok, sebagai seorang busui, bagaimana menjaga kesehatan kulit agar siap? Oke, dari siapa Kak Happy boleh? Atas nama siapa kak? Sorry. Markavia. Rizka.Markavia. Oke, kita coba cari dulu untuk pertanyaannya. Kakak Rizka. Widih, langsung dipilih sama Kak Happy loh. Ayo, mana nih kakak Rizka? Sebentar ya Kak Happy, ini kita sambil kita cari tadi mungkin Kak Happy untuk pertanyaannya biar aku bisa langsung jawabin. Kalau untuk ibu hamil Busui. tadi ya. Ya, kalau untuk ibu, jadi gini, untuk produk kita kebetulan semua produk MS Glow itu aman untuk busui dan juga bumil. Gitu. Jadi untuk bumil dan busui yang mungkin banyak banget nih ya kasus di mana kalau udah hamil takut pakai skincare, ya Iya kan? kan? Nah, ini betul banget, dan itu terjadi istilahnya untuk kandungan hormon itu juga pasti akan berubah dari yang biasanya, dan itu juga akan ngefek banget kayak ke kondisi kulit. Nah, makanya kalau misalkan memang waktu masa kehamilan, habis itu udah melahirkan, waktu itu habis itu akan dilanjutkan dengan masa menyusui, itu tetap harus pakai skincare basic aja. Jadi facial wash boleh, mau pakai essence boleh, terus jangan lupa moist dan juga sunscreen pagi sama siang, itu wajib hukumnya.
Jadi untuk Biome and Barrier Cream ini dia emang aman banget untuk busui dan juga bumil. Untuk anak-anak aja aman ya. Usia 5 tahun. Usia Udah 5 tahun aja. 5 tahun aja aman. Jadi Apalagi untuk buat busui sama bumil juga aman. Jadi tetap ya dok ya, walaupun lagi dalam kondisi hamil atau menyusui, yang namanya skincarean tuh wajib loh ya. Tetap Iya. ya, tapi kalau untuk menjaga skin barrier ya kan. Iya, betul banget. Biasanya tuh ibu-ibu hamil kan pasti ada kayak sesi photoshoot kayak maternity. Iya. Jangan sampai Jangan sampai nggak ready ya. Jadi tetap waktu hamil pun tetap harus menjaga kondisi kulitnya. Tetap At skinnya least harus pakai skincare basic aja, moisturizer tetap harus dipakai, sunscreen juga tetap dipakai. Udah, itu aja. Nggak usah muluk-muluk yang aneh-aneh. basic Gitu. skincare bersama Iya. MS dulu pasti. Iya. Oke, dok. Kalau itu ternyata boleh pakai skincare ya dok ya? Boleh, nggak masalah. Yang penting untuk kandungan skincare-nya tetap diperhatikan, gitu ya. Terutama untuk bumil ya, kayak Happy ya. Kalau untuk bumil tuh memang ada pantangan-pantangan tertentu yang memang nggak boleh dipakai ini karena takutnya mempengaruhi di janin. Tetapi kalau untuk menyusui, selama dia nggak ada mungkin alergi tertentu, habis itu sudah konsultasi juga dengan dokter kandungannya, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting nih, waktu pakai skincare, waktu menyusui tetap harus cuci tangan biar nggak kena mulut Steril, gitu ya, betul, dok, harus steril. bersih. Tetapi kalau untuk skincare itu tetap wajib hukumnya dipakai. Jadi kalau untuk busi sebenarnya nggak ada masalah, nggak usah takut sebenarnya gitu. Oh, soalnya kan biasanya teman-teman tuh yang sekarang lagi menyusui pun itu juga kayak takut gitu loh dok ya. Iya, takutnya nanti takutnya nanti kenapa kayak gitu ya. Untuk itu ya bayinya ya. Yang penting pakainya kalau misalkan emang skincare otomatis di wajah kan. Iya. Ya, jangan sampai keliru di wajah bayinya. Nah, itu yang nggak boleh. Iya, Ternyata yang itu dipakai di wajah bayi itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalkan untuk dipakai di ibu menyusuinya selama waktu merawat anaknya, waktu menyusui anaknya itu bersih ya. Maksudnya benar-benar udah cuci tangan. Habis itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting tetap diperhatikan untuk kondisi kulitnya gitu, sesuai ya. Kadang-kadang tuh banyak banget orang yang mungkin karena teracuni banyaknya skincare, betul ya kayak ya, akhirnya kayak cobanya tuh semuanya langsung dipakai gitu, tapi nggak sesuai dengan kondisi kulitnya. Betul ya. Beli 10 skincare Padahal dipakai 1 juta. Aduh. Padahal belum tentu cocok gitu loh, belum tentu dia kulitnya tuh bisa menerima dengan oke. Nah makanya benar-benar harus diperhatikan, jangan asal juga. Dan benar-benar kalau mau beli skincare yang harus BPOM, sudah BPOM. Nih, ada Bepom pasti. Iya, jadi aman gitu. Oke. Oke. Tadi udah dicatat ya untuk pertanyaannya ya. Mungkin untuk Kak Rizka tadi ya, Kak Rizka ya, untuk yang Bisa DM sudah ya. dipilih sama Kak Happy, langsung aja Kakak boleh banget sambil DM kita ya, biar untuk reminder juga kalau yang Kakak adalah pemenang di sesi tanya jawab dokter kali ini. Oke? Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dipilihkan oleh teman-teman admin. Nanti bisa dijawab juga sama Kak Happy ya. sama dokter Dara juga Kak yang Happy, kedua. Kak Happy nggak ngantuk kan ini ngobrol sama kita kan? Justru aku itu menyerap banget gitu loh dok. Oh. Tandanya aku sedang seperti ini, jadi aku sedang Oke. Mode serius ya Kak ya. Nah, yang maksudnya nanti mungkin Kak Happy nih ketemu mungkin ada temennya yang lagi hamil atau mungkin ada saudara Bisa atau apa, jelasin bisa dong. langsung bantu jelasin gitu. Jadi Kak Happy bisa jadi dokter juga tuh, bisa bantu jelasin. Karena kemarin mama aku itu pas waktu hamil adik aku yang terakhir itu benar-benar takut Pakai skincare. Jadi aku bukan kalau orang hamil itu nggak boleh Hamil tuh nggak boleh pakai skincare. masih punya pemikiran yang kayak gitu ditanya kan. Oh ternyata boleh, tapi kita harus konsultasi dengan dokter kandungan dan Betul. Good. Iya, kalau misalkan nih untuk apa namanya kandungan skincare-nya itu aman untuk digunakan, nggak ada alergi ya. Biasanya kan ada beberapa kulit yang alergi mungkin dengan bahan-bahan tertentu ya. Karena kalau skincare kan pasti otomatis isinya macam-macam ya, betul ya. Nah, mungkin ada yang alergi sama beberapa kandungan tersebut. Nah, itu yang dihindarin dulu. Memang tidak jadi kita tuh kan disarankan. sebelum pakai skincare kita juga harus tahu ya dok ya. Iya, harus aktifnya tahu. tuh apa aja yang mungkin bisa Jadi- bikin kita kayak alergi, Iya. ada efeknya kayak gitu. Gitu. Jadi kayak setiap skincare tuh kayak kita tuh nggak bisa ngejudge kalau aku pakai ini tuh nggak cocok kayak gitu, nggak bisa ngejudge. Nggak bisa dong. Jadi karena di dalam skincare itu kan untuk ingredientsnya kan macam-macam ya. Jadi belum tentu bukan karena si skincare-nya, memang karena ingredientsnya yang ada yang memang kurang cocok di kulitnya tuh bisa. Gitu. Oke. Itu biasanya sensitif ya dok ya. Nah, iya. Yang awalnya nggak alergi jadi ada Iya, betul banget. Iya, betul. Itu karena biasanya karena sering berganti-ganti skincare tapi nggak tahu nih
Fungsi yang mana? Fungsi Jadi- apa aja dipakai aja. Jadi terlalu over akhirnya gitu. Oke, kita langsung aja ya baca pertanyaannya ya. Ini sudah terpilih ya dua orang yang Oh, udah dua orang. beruntung, dua orang terakhir yang beruntung.